Kembali lagi bersama Asa pada Excel Class. Pada hari ini kami akan membahas mengenai komputasi dasar pada Excel. Excel sendiri dikenal karena fitur-fiturnya yang pintar. Excel merupakan sarana yang biasa digunakan oleh banyak profesi untuk menghitung komputasi baik dari yang paling simpel dan sederhana sampai yang paling kompleks. Tentunya komputasi yang paling sederhana pada Excel adalah pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dari keempat komputasi ini bisa dikembangkan lagi menjadi percentage, rata-rata, dan jumlah keseluruhan. Satu hal yang pasti dalam komputasi Excel adalah komputasi manapun disertai dengan tanda sama dengan ketika kita pertama kali ingin menuliskan komputasi itu pada sel. Bagian 1. Pertambahan. Pertambahan Excel sangatlah simpel. Kita hanya perlu menuliskan sama dengan, lalu menyelek sel yang berisikan angka pertama, lalu memencet angka tanda tambah pada keyboard, dan kembali menyelek sel yang berisi angka kedua. Setelah itu kita hanya perlu memencet enter. Misalnya, saya akan menghitung 5 ditambah 3. Pertama-tama saya akan menuliskan sama dengan, lalu memilih sel yang berisikan angka 5, lalu memencet tanda tambah, dan melakukan hal yang sama terhadap angka 3. Setelah itu saya akan memencet enter dan hasilnya adalah angka 8. Variasi lain dari pertambahan adalah ketika kita sedang mengerjakan permasalahan statistika. Kita bisa langsung mengkomputasikan jumlah total angka-angka yang ada pada satu baris yang sama. Kita bisa melakukan hal ini dengan menggunakan fitur sum. Cara untuk menggunakan fitur sum adalah memastikan semua angka berada pada suatu baris atau kolom yang sama. Setelah itu, pada sel kosong, ketiklah sama dengan sum, lalu menyelek baris atau kolom yang dipenuhi angka-angka itu, lalu pencet enter. Maka Excel akan otomatis memberitahu kita jumlah total dari angka-angka tersebut. Yang kedua adalah pengurangan. Sangat mirip dengan pertambahan, pengurangan pada Excel hanya membutuhkan formula sama dengan select cell, dikurang select cell, lalu enter. Dan yang ketiga ada perkalian. Pada perkalian ada sedikit perbedaan. Perkalian yang biasanya dilambangkan dengan tanda X atau kali ataupun titik tidak berlaku di Excel. Pada Excel, ketika kita ingin melakukan komputasi perkalian, maka kita harus menggunakan tanda bintang. Sama seperti dua komputasi sebelumnya, yang perlu kita lakukan hanyalah dengan formula sama dengan sel dikali sel lalu enter. Jadi fungsi yang keempat adalah fungsi pembagian. Pembagian pada Microsoft Excel ini hanya menggunakan tanda garis miring. Dan penggunaannya itu hanya perlu menggunakan rumus sama dengan, dan kita memblok salah satu sel, kemudian tanda garis miring, dan memblok sel yang lain, kemudian enter. Namun, fungsi pembagian ini banyak digunakan juga dalam komputasi sederhana lainnya. Contohnya adalah perhitungan rata-rata atau average pada Microsoft Excel. Contoh dari penggunaan fungsi ini adalah misalkan angka ini kita bagi, jadi menggunakan rumus yang tadi sama dengan blok, kemudian garis miring, kemudian blok sel yang satunya lagi, kemudian enter. Jadi hasil dari pembagian 1 dibagi 2 itu setengah atau 0,5. Kalau fungsi perhitungan rata-rata di Microsoft Excel ini mirip dengan menghitung jumlah total. Dan Microsoft Excel ini memiliki suatu sistem yang bisa langsung secara otomatis menghitung rata-rata dengan hanya menuliskan rumus sama dengan average, dan kemudian buka kurung, blok salah satu sel yang diinginkan, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Jadi gampang kan? Dan fungsi penggunaannya itu misalkan jadi untuk mencari rata-rata dari keempat sel ini, kita hanya menggunakan rumus average ini. Jadi sama dengan average, kemudian blok keempat sel ini, tutup kurung, dan kemudian enter. Jadi hasil dari rata-rata keempat sel ini adalah 2,5.
Selain keempat perhitungan sederhana di atas ini, Microsoft Excel juga masih menawarkan fitur-fitur yang bisa memudahkan kita dalam mengerjakan hal-hal yang berbau statistika. Selain keempat perhitungan sederhana di atas, Excel juga masih menawarkan fitur-fitur yang bisa memudahkan kita dalam mengerjakan hal-hal yang berbau statistika. Contohnya, Excel bisa langsung memberitahu kita dari puluhan data yang ada, angka manakah yang merupakan nilai maksimum dan minimum. Sebagai contoh, dari data berikut ini, ketika kita ingin mengetahui nilai maksimum, maka kita hanya perlu menuliskan sama dengan max, lalu memblok sel A1 sampai C2, dan secara otomatis Excel langsung akan memberitahu nilai maksimum dari data tersebut, yaitu 7. Sementara itu, untuk mencari nilai minimum, caranya juga sama, yaitu kita hanya menuliskan sama dengan min, lalu memblok sel A1 sampai C2, dan secara otomatis Excel akan langsung memberitahu nilai minimum dari data berikut ini, yaitu 3. Lagi-lagi ada fitur Excel yang memudahkan kita sebagai pengguna. Pernahkah kalian menghitung suatu perhitungan yang sebenarnya rumusnya sama, hanya angkanya saja yang berbeda? Perhitungan seperti ini pasti memakan waktu yang lama, bukan? Karena kita harus memencetnya satu persatu. Namun pada Excel kita tidak perlu melakukan itu. Misalnya kita mau menghitung total revenue yang rumusnya di sini itu adalah price dikali quantity. Ketika ada table yang berisi 5 data, kita tidak perlu satu persatu di kolom total revenue memasukkan rumus price dikali quantity sebanyak 5 kali. Kita hanya perlu menuliskan rumus tersebut, yakni sama dengan price dikali quantity, lalu enter pada kolom yang pertama saja. Lalu bisa menggunakan tanda plus yang berada di ujung kanan bawah, lalu menariknya ke bawah. Kemudian kita dapat langsung menghitungnya tanpa perlu menghitungnya satu persatu. Sangat memudahkan, bukan? Sekian materi pada hari ini, semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Sampai ketemu pada tutorial selanjutnya.